Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah kita secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat untuk kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, dengan pujian kita yang mengatakan, sungguh besar setiamu, lebih dalam ku menyembah. Mari kita katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Katakan tiada kata yang bisa kulukiskan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kembali kita katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami lukiskan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh dilayakkan pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari bersaat teduh. Kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kepada liturgi Diaken Rita Remak dengan kasih dipersilakan. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah memperkenankan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bersama-sama kita menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan membukakan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersama-sama menyembah Tuhan melalui ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Jemaat, saya silakan untuk berdiri.
sekali lagi kita ulang pujian ini. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini atas anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jam ibadah kami. Dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji-muji kebesaran Tuhan kita. Dan kembali saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 156. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 156. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Ajungkan panji Raja dan jangan menyerah. Jangan semakin jaya
siap terus. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kembali saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH, kembali kita memuji-muji kebesaran Tuhan kita, dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, kita memuji Tuhan, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang setia di dalam kehidupan kami, menjaga dan memeliharakan kehidupan kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami. Sepanjang 1 minggu lagi lamanya Tuhan sudah kami lalui semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami.
di dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga kami masing-masing, bahkan di dalam kami menjalani kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga sekalipun Tuhan kami boleh diperhadapkan dengan berbagai beban hidup, tapi kami sungguh bersyukur bahwa oleh tuntunan-Mu Tuhan kami boleh dimampukan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam iman percaya kami di dalam menghadapi akan semuanya itu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan hidup Tuhan masih boleh tetap karuniakan bagi kami bersama dengan seluruh umat-Mu. Secara khusus beberapa jemaat Tuhan pada minggu yang lalu, Tuhan telah pertambahkan usia 1 tahun lagi di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Ruben Bondo, Bapak Martin Luther, anak kekasih Ramos Alfonsius P. Sihotang, Ibu Elizabeth Alextan, dan Saudari Lensinda Masarang. Biarlah kiranya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka, berkat-berkat Tuhan boleh tetap menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya ketika mereka menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu Tuhan, mereka tahu untuk menjalani hari hidup pemberian-Mu itu dengan melakukan apa yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terlalu banyak kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah kami nikmati bersama di dalam kehidupan kami. Kami tak mampu untuk membalasnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Selain kami datang kepadamu saat ini menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik, yang setia menjaga dan memeliharakan kami umat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa untuk setiap jemaat kami yang sampai hari ini Tuhan masih perkenankan bergumul dengan sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak M.L. Landa, Ibu Milka Kristomus, dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami datang bawa kepadamu Tuhan, jamah dan pulihkanlah mereka dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya dalam waktu-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan mereka. Biarlah kiranya nama Tuhan akan kami sama-sama puji dan permuliakan. Begitupun juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat kami dalam usia tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai dan menopang mereka dalam menjalani usia tua. Sukacita biarlah kiranya tetap nyata di dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka terbatas karena usia mereka Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan teguhkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga sampai akhir hidup mereka, mereka boleh tetap setia dalam iman hanya kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap jemaat kami yang masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, bukakanlah pintu berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Pertemukanlah mereka dengan pekerjaan yang tepat, yang mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya dari sana Tuhan akan mengalir berkat-berkat-Mu, untuk mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Begitupun juga dengan setiap jemaat kami yang bergumul dengan pasangan hidup mereka Tuhan. Kami datang bawa kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan buka jalan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan mereka boleh menata hidup mereka dengan lebih baik lagi ke depannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh umat-Mu dalam tempat ini, dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan mengenal keadaan rumah tangga setiap umat-Mu. Engkau tahu Tuhan pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Karena itu Tuhan kami datang bawa kepadamu, lawat dan berkati seluruh umat-Mu dalam pergumulan rumah tangga mereka. Bahkan kami mohonkan berkat-Mu turunlah atas kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu. Berikan sukacita demi sejahtera di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Aturkan berkat-Mu Tuhan, sehingga seluruh umat-Mu boleh tetap menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan biarlah kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Engkau jadikan mereka sebagai rumah tangga yang berkenan kepadamu, yang senantiasa hidup mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan jemaat kami yang saat ini dalam masa kehamilan. Berkatilah janin yang sementara bertumbuh dalam kandungan. Pertumbuhkanlah kiranya secara sempurna,
sehingga sampai pada dilahirkan nanti Tuhan, boleh dilahirkan dengan penuh selamat tanpa kekurangan apapun. Nama-Mu yang akan kami tetap puji dan permuliakan. Kami pun berdoa untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkatilah kiranya terus anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam panti asuhan ini. Berkati di dalam pertumbuhan mereka, berkati di dalam pendidikan mereka, berkati di dalam iman mereka kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya semua anak-anak-Mu kian hari kian bertambahlah kasih mereka kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam kehidupan mereka keberhasilan demi keberhasilan mereka boleh nikmati dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Frederika Darwono sekeluarga. Engkau percayakan tanggung jawab di tengah panti asuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sekeluarga menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Di dalam membimbing semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Biarlah kiranya kehadiran hamba-Mu sekeluarga boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Mendoakan akan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah menjadi donatur bagi yayasan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkat-Mu kiranya terus mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap pelayanan mereka melalui yayasan ini, Tuhan memperhitungkan semuanya itu menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, seluruh jemaat kami dalam tempat ini, dalam mereka menekuni pekerjaan mereka setiap hari, kemanapun umat-Mu melangkahkan kaki mereka Tuhan, menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, baik yang bekerja di rumah, bekerja di luar rumah juga Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, lindungilah mereka semua Tuhan. Biarlah kiranya semua umat-Mu dalam tempat ini Tuhan, kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka setiap harinya, mereka senantiasa aman dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan biarlah kiranya Tuhan membuatnya berhasil, sehingga melalui semuanya itu Tuhan akan nyata berkat-Mu untuk mereka boleh terus nikmati di dalam kehidupan mereka. Dan ketika umat-Mu Tuhan menikmati berkat-berkat-Mu, karuniailah mereka Tuhan hikmat-Mu di dalam mereka mengelolanya. Biarlah kiranya setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap umat-Mu boleh dikelola dengan penuh kebijaksanaan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan, setiap anak-anak jemaat Tuhan dalam proses pendidikan mereka, sertai dan berkatilah setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah kiranya mereka semuanya berhasil hanya karena kuasa dan pertolongan-Mu. Kami pun teringat beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar, karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka. Kami datang serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus menjaga dan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah mereka. Sehingga sekalipun jarak memisahkan kami, namun kami sama-sama tetap melihat dan menikmati kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami berdoa untuk proses pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini. Berkatilah ya Tuhan segala yang direncanakan. Panitia yang ada Tuhan berikan kesehatian, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan tanggung jawab penuh di dalam hati mereka untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pelayanan ini, bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pembangunan rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya dalam waktu-Mu Tuhan, rumah-Mu dalam tempat ini boleh terselesaikan dengan baik. Di dalamnya kami akan tetap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada dalam kepengurusan ini. Secara khusus dalam merancangkan pelayanan yang akan kami sama-sama kerjakan dalam sepanjang 1 tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menuntun, menolong dan memberkati, sehingga boleh merancangkan pelayanan yang terbaik dan boleh membangun akan iman percaya kami umat-Mu. Secara khusus kami datang berdoa Tuhan untuk jemaat kami dalam tempat ini. Rencana pada hari Sabtu ke depan ini Tuhan akan diadakan rapat badan pengurus majelis jemaat. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami, sehingga kami mampu memikirkan dan merancangkan pelayanan-Mu Tuhan di tengah pandemi ini. Biarlah kiranya oleh kuasa dan pimpinan-Mu Tuhan, pelayanan-Mu masih boleh tetap berjalan dengan baik, tanpa terhalang oleh pandemi ini. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan,
untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan memberkati, karuniai rasa takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan pemerintahan ini. Biarlah kiranya di dalamnya senantiasa tercipta rasa aman dan damai, kesejahteraan Tuhan boleh kami rasakan, kami boleh nikmati bersama-sama, sehingga di dalamnya kami akan tetap memuji dan mengagungkan nama-Mu. Bencana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih ada di tengah-tengah kami terus berdoa kepadamu, lindungi kami seluruh umat-Mu Tuhan. Jaga dan naungilah kami umat-Mu, hindarkan kami dari paparan virus ini Tuhan. Biarlah kiranya sekalipun kami ada di pandemi ini Tuhan, namun kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh selamat, karena lindungan tangan kasih daripada Tuhan sendiri. Bahkan kami mohon Tuhan, biarlah kiranya dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan akan menghalau virus ini dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali dengan leluasa untuk melaksanakan setiap tugas kami, kegiatan kami. Di dalamnya kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan, di beberapa tempat terjadi bencana alam. Kami mohon lindungan tangan kasih Tuhan atas setiap umat-Mu. Berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi keadaan yang Tuhan izinkan untuk mereka harus alami. Biarlah kiranya di dalam semuanya itu Tuhan, umat-Mu boleh tetap menaruh harapnya kepada Tuhan, sehingga dalam segala keadaan mereka akan tetap bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada bagi mereka, menjaga dan melindungi mereka, bahkan melindungi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kehidupan kami semua sepanjang 1 minggu ke depan ini, kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan lindungi kami Tuhan, panjangkan umur kami sekalian umat-Mu, bahkan berkati kami dalam segala rencana-rencana hidup kami, terlebih berkati kami dalam iman kepadamu, sehingga kami seluruh umat-Mu Tuhan, tetap setia hanya di dalam iman kepada Tuhan, sampai akhir hidup kami. Sambut dan dengarkanlah syafaat kami ini Tuhan, dalam nama-Mu kami datang berdoa. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan diberitakan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari pujian Tuhan Aku Rindu, dan jemaat saya silakan untuk berdiri. Tuhan aku siap
Mari kita berdoa. Tuhan, kami dari umat-Mu di tengah-tengah persekutuan pada pagi ini. Rindu untuk lawatan firman-Mu. Karena itu Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Urapi kami dengan roh-Mu. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya pun jemaat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama dilawat dengan firman-Mu. Yang siap kami renungkan, yang siap kami baca, dan kami boleh pahami dalam kehidupan kami. Yang akan menjadi cerminan bagi kami dalam menapaki hari-hari hidup yang Allah percayakan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam persekutuan, dalam penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh kemurahan-Nya, maka kita ada sebagaimana adanya. Dan firman Allah kepada kita, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini, saya telah pilih dari kitab Ulangan pasal 31, ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31, ayat 6 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu tetap tenang di tengah guncangan. Tetap tenang di tengah guncangan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang guncangan, saya kira kita semua ada dalam situasi guncangan pada saat ini. Hari-hari terakhir di dalam mengawali tahun 2021 ini, kita melihat begitu banyak kejadian yang terjadi. Bencana alam, banjir, gempa, terlebih pandemi COVID-19 masih ada dan kita lihat, kita alami sampai saat ini. Itu berarti bahwa saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan masih ada di dalam goncangan hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita telah baca dan kita telah lihat bersama, ditulis ketika bangsa Israel sedang menghadapi akan situasi genting. Ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, kita melihat bahwa tentara Mesir ada di depan mereka. Sungai Yordan ada di depan mereka. Dan di seberang sana ada tanah perjanjian yang harus mereka masuki pada waktu itu. Dan Musa satu-satunya pemimpin yang dikenal oleh bangsa Israel pada waktu itu menyampaikan ungkapan yang begitu menyayat hati, bahwa Musa tidak akan bersama mereka lagi. Bangsa Israel berada dalam masa transisi, dan ini menimbulkan ketidakpastian dan keguncangan bagi bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai ayat 11, di situ dicatat akibat dari pelanggaran Musa, sehingga Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi walaupun Musa sudah tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk memasuki tanah perjanjian, Musa tidak patah semangat. Bahkan dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya waktu itu. Dalam usia yang ke-120 tahun, Musa menyampaikan perkataan terakhirnya kepada orang Israel yang dapat membangkitkan semangat mereka. Musa menyampaikan perkataan terakhirnya kepada bangsa Israel yang membuat mereka bisa tetap tenang menatap masa depan mereka. Dalam saat-saat terguncang, tetap ada alasan untuk menguatkan hati supaya tetap tenang di tengah-tengah goncangan itu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, alasan untuk kita tetap tenang di tengah goncangan adalah yang pertama, ayatnya yang ketiga dalam pasal 31 kitab Ulangan ini. Alasannya untuk kita tetap tenang di tengah goncangan adalah kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang menuntun. Sidang jemaat yang dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan selalu. Bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena Allah yang berinisiatif dan Allah yang berkehendak. Mereka bisa berjalan di tengah padang gurun tanpa kekurangan suatu apapun karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mulai dari manna yang setiap pagi, setiap hari diberikan, sehingga mujizat-mujizat dan pertolongan Allah yang lainnya. Musa menyampaikan bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan mereka akan mengalahkan bangsa Amalek dan orang Amori dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jelas di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Dan kini Musa menyampaikan janji Tuhan bahwa Tuhan yang sama yang akan membuat bangsa Israel mampu merebut tanah Kanaan dari bangsa yang lebih kuat dari mereka. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 telah kita lalui, dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24 di tahun baru, tahun 2021. Sekalipun kita bersama-sama menghadapi tantangan yang berat, kita sudah ada di hari yang ke-24 di tahun yang baru ini. Musuh yang tidak kelihatan, yakni pandemi COVID-19 yang ganas dan menakutkan. Namun kita semua bisa berkata bahwa Tuhan menuntun kita melewati semuanya ini. Kita ada hingga saat ini bukan karena kekuatan kita, namun karena kekuatan Tuhan semata-mata. Dan kini seperti perkataan Musa kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang sama akan menuntun mereka selanjutnya. Demikian kata-kata penguatan itu ditujukan kepada saya dan Bapak Ibu yang terus ada dilayakkan oleh Tuhan hidup sampai hari ini, bahwa Tuhanlah yang sama. Dialah yang akan menyeberang di depan saya dan Bapak Ibu melewati barus pencobaan. Dialah yang akan memusnahkan musuh-musuh kita. Dialah yang akan menuntun kita sampai ke ujung perjalanan kita di tanah perjanjian yang abadi. Tenangkan hati kita dengan firman Tuhan bahwa Tuhan yang menuntun kita. Mari kita seperti Raja Daud yang berkata kepada jiwanya dengan berkata, "Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam batinku? Berharaplah kepada Allah." Inilah rahasia bagi saya dan Bapak Ibu untuk kita bisa tetap tenang di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Katakan, Tuhanlah yang menuntun kita. Mengapa jiwaku akan tertekan? Mengapa hatiku akan gelisah? Saya harus berharap kepada Allah. Yang kedua, alasannya mengapa kita harus tetap tenang di tengah guncangan hidup. Ayat 8 pembacaan kita dikatakan, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ibrani 13 ayat 5 menjadi kekuatan dan pengharapan, penguatan hati kita ketika kita ada dalam guncangan, ada dalam penderitaan. Menjadi kekuatan kita, dia katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Musa berkata, janganlah takut dan janganlah patah hati. Mengapa? Mengapa kita tidak perlu takut? Mengapa kita tidak boleh patah hati? Karena Tuhan, Dia sendiri yang berjalan di depanmu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa kita tidak perlu takut? Tetapi justru sebaliknya, kita harus bersikap kuat dan harus teguh hati. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, yang ada bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam zaman perubahan, di mana kecenderungan keadaan tidak menentu dan membingungkan. Siapa yang sangka ketika orang tertidur lelap, tiba-tiba gempa terjadi dan membawa korban banyak jiwa. Siapa yang sangka ketika orang dalam keadaan santai, tiba-tiba banjir datang. Siapa yang sangka ketika orang sibuk beraktivitas, tiba-tiba keluarganya dihinggapi dengan penyakit COVID. Dunia zaman kita ada sekarang adalah zaman perubahan, tidak menentu dan membingungkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang dan diberkati oleh Allah, nilai-nilai dunia ini semakin menyimpang dari kebenaran. Tapi jangan kita takut, karena kita mempunyai Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah berubah, yang akan menolong kita, yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan katakan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah sekalipun dunia berubah. Maka itulah alasannya kenapa kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah, maka kita bisa mengandalkan Dia sebagai tempat perlindungan kita yang sejati. Ulangan pasal 33 ayatnya yang ke-27. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, lengan Tuhan yang kuat adalah lengan perteduhan yang aman dan tempat perlindungan bagi setiap orang yang mengharapkan perlindungan dan keamanan, penuh kuasa dan kekuatan. Jika Tuhan Allah dapat menciptakan alam semesta ini dengan kuasanya yang besar, maka tidak ada hal di dalam hidup kita yang sukar bagi Allah. Yang harus saya dan Bapak Ibu lakukan adalah percaya pada Tuhan dan bersandar pada lengan Tuhan yang kekal. Pertolongannya masih tersedia bagi kita. Dia rindu mengulurkan tangannya yang kuat untuk menolong kita sekalian. Pertolongannya itu hanya diperuntukkan bagi orang yang datang kepada Tuhan berseru setiap saat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepadanya, diyakinkan bahwa jikalau mereka mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan bergantung kepada Tuhan bukan kepada jaminan material, maka Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan, tetapi akan menjadi penolong bagi orang yang berharap kepadanya. Karena janji Tuhan inilah bagi saya dan Bapak Ibu yang berjanji bahwa Dia akan menuntun kita, Dia akan memelihara kita, Dia tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Maka janji inilah, maka kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi teguh. Bertahanlah dalam ujian, bertahanlah dalam melawan pencobaan. Percayalah kepada Tuhan dan taatilah Tuhan sepenuhnya. Maka dengan semuanya ini, bagaimanapun goncangnya hidup ini, goncangan apapun yang ada yang kita hadapi, kita akan kokoh di dalam Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami hidup dan boleh menikmati dan merenungkan sabda-Mu.
Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Memberikan jaminan bagi kami bahwa kami harus tetap teguh di tengah goncangan hidup. Bagaimanapun keadaan kami harus kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan kami akan selalu menuntun kami. Tangan-Mu yang kuat akan siap selalu menolong kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau, bersandar kepada Engkau, sehingga bagaimanapun goncangan hidup yang kami hadapi, kami akan menjadi umat pemercaya yang berdiri teguh dalam iman kepada Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Adapun keterangan pundi yang akan dijalankan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Tangguh merah untuk persepuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana sarana prasarana, dan tangguh coklat diperuntukkan untuk bantuan dana bencana alam bagi saudara-saudara kita yang ada di Gereja Kibait, Jemaat Mamuju dan sekitarnya. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan mendukung pembangunan di tempat ini, dapat memasukkan di dalam amplop dan diberi keterangan. Juga bagi Bapak Ibu yang akan mendukung sarana prasarana dan pengadaan musik, dapat juga memasukkan ke dalam amplop. Sambil persembahan dijalankan, mari sama-sama kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti curug yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, dalam kesempatan ibadah kami ini, kami telah bersama-sama mendengar firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan bagi Tuhan berkenan kepada Tuhan, dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan-Mu, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan kami, untuk kami senantiasa menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan atur dan sediakan tepat pada waktunya dalam hidup kami, dan kami pun memakainya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Sebelum sama-sama kita menerima berkat yang dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH, kembali saya mengajak jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286, dan saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Bapa serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, menuntun, meneguhkan dan melengkapi kamu sekalian mulai hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, silakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan membacakan informasi pelayanan dalam sepekan. Minggu 24 Januari 2021. Yang pertama, Minggu 31 Januari 2021, ibadah umum pertama dimulai pukul 06.30 WITA, ibadah umum kedua dimulai pukul 10.00 WITA, dan ibadah remaja dimulai pukul 16.00 WITA. Diharapkan kepada anggota jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Ibadah secara daring masih disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Balangbodong. Sabtu 30 Januari 2021 akan diadakan rapat BPMJ dimulai pukul 10.00 WITA bertempat di Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Demikian informasi pelayanan dalam sepekan. Kiranya setiap kita yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang telah direncanakan, kiranya kita mempersiapkan diri kita sehingga kita boleh memberi yang terbaik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat hari Minggu. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini dan minggu ke depan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita menyanyi bersama-sama, sungguh alangkah baiknya.